Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian semua baik-baik dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Setiarani, memegang mata pelajaran Geografi kelas 11. Materi Geografi kelas 11 bab 1 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertemuan pertama akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, berdasarkan data Departemen Dalam Negeri tahun 2004. Terdapat 7.870 sudah memiliki nama dan sebanyak 9.634 belum memiliki nama, dan sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak wilayah Indonesia terdapat 6. Apa itu letak? Letak merupakan tempat di mana wilayah itu berada. Yang pertama yaitu letak astronomis. Itu letak berdasarkan koordinat. Yang kedua, letak geologis, letak berdasarkan struktur batuan. Yang ketiga, letak geomorfologis, letak berdasarkan relief. Yang keempat, letak geografis, yaitu letak kenyataan di muka bumi. Yang kelima, letak maritim, yaitu letak laut. Dan yang keenam, letak sosiografis, yaitu letak sosiokultur. Masuk ke yang pertama, yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang di bumi. Letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang kedua, letak geologis Indonesia. Letak geologis ialah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya serta geologi. Letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, pertemuan 3 lempeng. Pertemuan 3 lempeng itu tempat pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Yang kedua, pertemuan 2 jalur pegunungan dunia, yaitu tempat pertemuan 2 jalur pegunungan dunia di Laut Banda, Sirkum Pasifik merupakan gunung api tua di bagian timur, dan Sirkum Mediterania merupakan gunung api muda yang aktif di bagian barat. Yang ketiga, terletak di 3 daerah. Terletak di 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, Sunda Plat, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan. Yang ketiga, letak geomorfologis Indonesia, yaitu letak geomorfologis suatu daerah berdasarkan keadaan bentuk muka bumi atau relief. Relief Indonesia dibentuk oleh Sirkum Mediterania, jalur pegunungan Sirkum Pasifik, dan jalur pegunungan Australia. Yang keempat, letak geografis Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi.
Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kelima, letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya. Letak maritim Indonesia dikelilingi oleh 3 laut besar, yaitu bagian timur dengan Samudra Pasifik, bagian selatan dengan Samudra Indonesia, dan bagian utara dengan Laut Cina Selatan. Yang keenam yaitu letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturnya, yaitu segi ekonomi, politik, dan budaya. Untuk pembelajaran geografi pada pertemuan pertama, Ibu cukupkan sekian. Nah, setelah kalian melihat video materi pembelajaran ini, untuk penilaian hasil belajar hari ini, kalian masuk ke classroom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.